Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan membahas tugas 2, di mana tugas 2 itu adalah mengidentifikasi dan menganalisis data tulis dari 2 buah artikel ilmiah, di mana artikel ilmiah yang pertama adalah dari tugas 1, yang itu adalah artikel yang bereputasi tinggi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas terutama contoh untuk tugas 2 untuk artikel yang pertama sampai di contoh itu saat ini sampai bagian pendahuluan. Ya. Contohnya tadi ada di ini sini ya. Ya, kita lihat ini, kemudian ini adalah papernya. Ya. Ya, ini ada poin-poinnya. Yang sekali lagi poin ini kita mencoba untuk belajar dan nanti digunakan untuk juga poin-poin ini untuk bagaimana kita menulis untuk semacam checklist ya. Nah, berkatakan ini semacam checklist juga. Seperti misalkan contohnya untuk yang pertama, poin pertama, ini sesuatu yang sangat dasar, sesuatu yang sangat sederhana, tetapi jangan sampai kelewat, seperti misalkan setiap gambar dan tabel harus ada label dan captionnya. Kita cek pada kesempatan ini adalah artikel pertama. Ini ada di situ ada 8 gambar dan 4 tabel. Ya, semuanya ada label dan captionnya. Kita lihat ini di sini. Ini ada gambar 1, ada label, yang dimaksud label atau ID itu adalah ini. Kemudian ada captionnya, gambar 1, setiap gambar dan tabel. Kita lihat, diperkecil aja di sini. Nah, gambar 1 ada, ini suatu hal yang dasar ya, saya kira, jadi hampir dapat dikatakan tidak mungkin terlewat ya untuk artikel yang bereputasi tinggi seperti ini. Ada gambar 2, ada label dan captionnya. Gambar 3, kemudian ada tabel 1, tabel 2, ini kelihatan, ini ada label captionnya di bagian atas. Ya. Kemudian gambar berikutnya, gambar 4, gambar 5, gambar 6, gambar 7, gambar 8, ini tabelnya, udah tabel 3, dan seterusnya gambar ada tabel. Ya. Kemudian kita lihat, ya ini saya kira yang juga meskipun kadang agak subjektif, tapi hal yang penting ya, seperti poin nomor 2, yaitu gambar dan tabel itu sederhana, fokus menampilkan informasi yang diperlukan. Ini contoh yang jelas menurut saya dan bagus, itu adalah gambar 1. Gambar 1 ini, kita lihat yang aslinya di sini, gambar 1. Ya, gambar 1 ini menampilkan tentang permasalahan. Yang merah-merah ini saya yang coret-coret ya, bukan aslinya yang merah ini. Ini gambar 1 ini kita lihat tadi yang dikatakan poin kita tadi, bahasan kita di daftar standar data tulis itu adalah yang sederhana dan fokus menampilkan isinya. Di sini mengilustrasikan permasalahannya, di mana permasalahannya adalah di sini atau tasnya itu adalah pencarian fashion ya, dengan memanipulasi atribut. Ya, jadi di sini kita lihat ya, memanipulasi atribut untuk fashion search. Di mana kita lihat di sini ada inputnya, ya inputnya seperti ini. Kemudian ini adalah parameternya atau hyperparameternya bisa diubah. Kemudian ini outputnya, prosesnya digambarkan dengan sederhana seperti ini. Jadi ada inputnya, ada outputnya, dan ini menjadi ilustrasi untuk permasalahan, untuk topik. Nah, ini contoh gambar yang di sini adalah contoh gambar yang sederhana.
ya fokus menampilkan informasi. Inilah contoh. Kemudian kita lihat satu persatu karena kita ingin mempelajari, kita belajar dari paper ini, ya meskipun mungkin ada beberapa satu dua yang kita kurang sependapat ya dengan ini barangkali. Nah ini misalkan ini gambar dua, gambar dua seperti ini. Ini tentang sistemnya secara lebih detailnya lagi. Ini masih di bagian introduction. Meskipun kalau menurut pendapat saya ini udah cukup kompleks ya gambarnya atau terlalu kompleks ya. Tapi karena digambarkan dengan cukup bagus ini sehingga ya cukup mudah difahami juga. Kemudian gambar ketiga ini udah masuk ke metodologi. Gimana di sini menurut saya ini cukup sederhana dalam arti untuk menyampaikan tentang detail. Ini adalah detail yang paling detail dari propose metodenya. Bagaimana di sini dijelaskan secara paling detail ya, ada bagian-bagiannya, kemudian sub-subnya lagi dengan cara kotak-kotak saja seperti ini. Kemudian ada gambar berikutnya, di mana gambar ini itu ke diagram, ya diagram hasil eksperimen yang kita juga perlu pelajari nanti di bawah khusus tentang diagram. Nanti ada bagaimana contohnya, misalnya di sini membedakan antara satu garis dengan garis yang lain, di mana garis itu maksudnya adalah masing-masing masing-masing metodenya atau pendekatannya ini, menurut legendanya. Kemudian bahwa ini ada legendanya dan lain-lain, bahwa ini juga adalah garis itu tepat karena menggunakan untuk tren, di mana tren itu maksudnya adalah di X-nya, bagian X-nya, ya kita lihat mungkin detailnya di sini. Yang X-nya, sumbu X atau sumbu horizontalnya, di mana sumbu horizontalnya itu adalah sequence. Ya. Sequence itu artinya ada urutan, ya, ada urutan itu, misalkan di sini urutan yang K ada 1, 10, 20 dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat gambar berikutnya, gambar 5. Kita juga belajar dari gambar 5. Nah, bagaimana kita membandingkan satu dengan yang lain, di mana yang dibandingkan di sini menggunakan diagram batang, di mana diagram batang ini dalam hal ini digunakan untuk pendekatan-pendekatan, ini pendekatan 1, pendekatan 2, pendekatan 3, dan seterusnya. Yang ini bukan continue, bukan sequence, tapi ini adalah jenis-jenis data nominal atau data discrete. Kemudian gambar 6, jadi kita lihat satu persatu gambar. Nah, kemudian ini kita lihat gambar 6, bagaimana? Ya, kalau menurut saya gambar 6 ini juga cukup dipahami ya, sederhana. Ya, kebetulan di sini adalah tentang pakaian, tentang fashion, sehingga digambarkan menggunakan foto-foto ilustrasi seperti ini, dan ini kelihatan jelas bahwa ini adalah query-nya, misalkan. Ya, query-nya. Kemudian query seperti ini, yang seperti query-nya itu adalah gambar seperti ini plus dibirukan, seperti misalkan dibirukan. Nah, dibirukan, kemudian hasilnya itu seperti ini. Yang hours itu maksudnya propose methods-nya dari penulis ini. Kemudian kalau yang metode lain, dan dilihat ini adalah lebih bagus, birunya lebih kelihatan, misalkan barangkali seperti itu. Dan tambah seperti ini, tambah hood, nah ini hoodnya jadi lebih bagus ini dari sisi kelihatan dari mungkin setelah diamati gitu. Dan juga gambar ini juga saya kira juga jelas ya bagaimana query-nya, kemudian tambah strip ininya pakaiannya ditambah garis-garis. Gambar 7, kemudian gambar 8. Ya, jadi seperti itu, kita lihat satu persatu, kita belajar bagaimana gambar, kemudian juga tabel. Ya, tabel juga kita lihat, di sini ada 4 tabel, ada tabel, kita lihat tabel yang
cukup sederhana dan fokus ke isinya. Kalau isinya adalah ingin memperlihatkan total dari masing-masing atribut ini, total ini atribut and values-nya di sini misalkan 16 atribut ya. Nah ini sederhana dan memperlihatkan fokus ke isinya, tabel 1, tabel 2, kemudian tabel berikutnya tabel 3 dan 4. Tabel 3 seperti ini. Ya, untuk tabel juga nanti ada detailnya, bagaimana tabel itu, bagaimana kolom, header kolom, kemudian header kolom dan header header barisnya, kemudian bagaimana perlu ditebalin dan ada satuannya dan lain-lain, ada dibahas di bawah. Kita lihat ini kita masih di nomor 2 ya. Nomor 2 ini. Kemudian kita lihat satu tadi, kemudian di 3 ya, ada penjelasan ya di tabel dan gambar itu ada penjelasan di teks, penjelasan singkat. Nah, penjelasannya itu apa? Bisa lihat. Nah, kemudian kita kopas di sini ya. Kita kopas di sini. Ya, kita lihat dari misalkan untuk figur 1 penjelasannya bagaimana sih? Search saja figur di sini. Ya, figur di sini ya, untuk gambar-gambar kita cari. Ya. Gambar di sini figur 1. Ya. Nah, figur 1 di sini. Nah, ini penjelasannya. Maka ada penjelasannya dan bagaimana memberi penjelasan. Kita belajar mencontoh dari bagaimana memberi penjelasan. Untuk gambar 1, bagaimana menjelaskan gambar 1 tadi berupa gambar dan dijelaskan di sini. Untuk gambar 2, maaf kelewat. Gambar 2, nah ini bagaimana dijelaskan gambar 2. Gambar 2 dijelaskan, ya, bagaimana gambar 2 itu menjelaskan tentang integrasi prototipe untuk image generation, untuk bla seterusnya. Kita tidak tahu kontennya. Ya. Mungkin kita tidak tahu kontennya, tetapi kita dari sisi tata tulis ya. Tetapi nanti kalau kita mau buat tugas 3, yaitu membuat artikel sendiri, nah kita bisa benar-benar tahu kontennya dan kita bisa menjelaskan bahwa gambar 2 itu dijelaskan dengan cara seperti ini. Ya, kita kopas gambar 1 penjelasannya bagaimana dari gambar tadi. Gambar 2 kita kopas bagaimana penjelasannya tadi. Itu kita coba pelajari meskipun kita tidak tahu sepenuhnya kontennya. Kontennya kita tahu sepenuhnya, mungkin jadi kita masih mungkin meraba-raba ini. Kita tidak dituntut tahu maksudnya apa, tapi penjelasannya kira-kira seperti ini. Yang gambar 2 menjelaskannya seperti ini. Gambar 3, gambar 4, gambar 7, gambar 8. Tabel 1 bagaimana menjelaskan gitu. Ya, tetapi yang jelas adalah kita perlu memberi penjelasan di dalam tabel, tidak hanya naruh tabel, kita tidak hanya naruh gambar begitu saja di teks ya, tanpa ada penjelasan meskipun penjelasan singkat saja ya, karena kenyataannya tidak sedikit yang seperti itu ya. Untuk di tugas akhir taruh aja gambar tabel tanpa penjelasan. Nah, kemudian yang berikutnya nomor 4 ya caption, tentang captionnya ya, kita lihat di tabel dan gambar ini adalah captionnya, penjelasan gambarnya ya. Bagaimana ini menjelaskan gambarnya, figur 1, figur 2 dan seterusnya. Kemudian tabel 1, tabel 2 dan seterusnya kita kopas juga di sini. Kita pelajari bagaimana caption yang informatif itu seperti apa, yang menjelaskan, yang cukup jelas dan lengkap. Ya, diusahakan biasanya tidak terlalu pendek, tapi juga tidak berlebihan panjangnya, dalam arti
yang tidak diperlukan, kurang relevan, tidak usah dijelaskan di sini. Nah, kita belajar dari artikel 1 ini, belajar bagaimana membuat caption yang bagus dari gambar dan dari tabel. Kemudian dari yang poin nomor 5, ya, ini satu yang sangat sederhana. Ya, biasanya gambar dengan G besar, tabel dengan T besar, karena itu nama. Ya. Karena itu nama. Gambar satu artinya suatu entitas, suatu gambar satu, gambar dua kita lihat di sini. Misalkan ya, kita lihat figure. Ya, ini figure 1, F-nya besar. Sesuatu yang sepertinya sederhana, tapi ya penting ya. Ini adalah karena figur 1 adalah entitas. Ya, ada juga sedikit yang nulis F-nya kecil, tapi itu saya kira sedikit, dan yang lebih tepat adalah F-nya besar. Kalau tabel juga T-nya besar. Kemudian algoritma juga, karena itu adalah nama, itu adalah name entity ya, name entity. Ya, ini table, ini di awal kalimat. Ini di awal kalimat, Oh, ini kebetulan tabelnya di awal kalimat, semua di teks. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 6, ya. Sebuah informasi itu jangan redundant ya, jangan ganda. Nah, ini terutama kalau di eksperimen. Kadang ganda antara tabel dan diagram ya, tabel dan diagram. Ya, di mana tabel itu digunakan kalau untuk apa? Diagram itu apa ya? Tabel itu biasanya kalau untuk angka-angka, dan itu angka itu maksudnya perlu presisi. Di sini perlu presisi. Ya, kalau diagram itu secara garis besar. Kemudian yang berikutnya, font itu sesuai. Ya, saya kira ini untuk kalau menggunakan LaTeX dan kita memanfaatkan LaTeX, saya kira sudah sesuai ya. Jadi di gambar dan tabel itu ada karakter dan simbol dengan font yang sesuai dan sama ya, antara di teks dengan di gambar atau tabel. Ya, contohnya misalkan seperti ini, kita lihat di gambar 1 tidak ada tidak ada simbol, tidak ada. Kemudian gambar kita lihat di sini. Nah, di sini ya, font-font di sini antara yang di teks dengan di sini sangat misalkan sama. Ya, ada font seperti ini ya, untuk matematis atau yang bukan ya, ini di sini nggak ada. Kemudian di sini algoritma ada yang sama ya, dengan teks dengan di tabel atau di gambar. Contohnya mungkin di sini di captionnya. Nah, di captionnya seperti ini. Saya kira suatu hal yang tidak sulit juga untuk diimplementasikan, kecuali kalau di gambar mungkin kadang-kadang perlu agak lebih sulit sedikit ya kalau di gambar. Nah, seperti itu. Jadi antara di gambar, di tabel, di teks itu fontnya itu sama ya, ininya tulisannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 7, nomor 8, penomoran. Jadi figur 1, figur 2, seterusnya itu tidak misalkan figur 1.1. Kalau di template-nya seperti itu. Kalau di proposal tugas akhir, biasanya menggunakan bab itu adalah di gambar 1, bab 1.1. Jadi penomoran yang titik yang keduanya ini, titik Y-nya ini adalah urutannya, dan depannya adalah babnya, seperti itu. Jadi jangan sampai salah ya membuat nomornya. Ini suatu yang agak jarang sih, tapi ada juga yang saya beberapa kali temui. Kemudian yang nomor 9 ya, itu letak caption di bawah atau di atas ya. Ya, saya kira ini suatu hal yang sederhana juga, bahwa kita lihat di sini bahwa caption kalau gambar misalkan disuruhnya di bawah, kalau tabel disuruhnya di atas. Nah, kita ngikutin juga. Ya.
Ini juga sebagai checklist ya, checklist untuk kita, sehingga untuk pembimbing kalian tidak harus mengecek secara detail, tapi biar kalian bisa cek list di sini. Kemudian yang berikutnya yang nomor 11 ini juga menurut saya sangat penting ya. Di teks ini ada mengacunya menggunakan backslash ref ini untuk latex ya. Kebetulan karena kita di tugas 2 ini tidak melihat latexnya, sehingga ini kita tidak bisa cek untuk tugas 2, tapi nanti untuk tugas 4. Tugas 4 itu yaitu kalian menulis menggunakan latex. Kemudian di nomor 12 ini gambar dan tabel itu harus diacu ya. Bagaimana cara mengacunya ya? Mengacunya adalah seperti terlihat pada gambar 1. Tidak misalnya seperti pada gambar di bawah gitu, itu salah. Dan di slide itu udah ada ya, kita cek lagi. Misalkan kalian mau checklist untuk tulisan kalian sendiri, saya udah bener atau ada yang kelewat salah ya. Misalkan ini kita lihat di sini, misalkan yang gambar aja. Yang gambar kita lihat, ternyata pengacuannya tipe 1 tidak ada yang gambar di bawah atau berikut ini. Udah benar misalkan. Nah, di sini kita lihat di artikel ini kita kopas-kopas juga di sini, dan seperti disampaikan tadi, kita belajar, kita mencontoh yang untuk baik bahasa Indonesia apalagi bahasa Inggris, bagaimana sih cara membuat kalimatnya. Oh, kalimatnya ternyata adalah seperti ini. As shown in figure 1. Oh, ternyata in ini bukan on, misalkan seperti itu kalau bahasa Inggris. Ini as shown in figure 2, as shown in figure 3. Ini juga seperti ini. Jadi kalimat-kalimatnya ini kita bisa contoh juga, kita bisa kopas dan parafrase ya. Jadi di samping untuk checklist, untuk checklist nanti di tugas 3, tugas 4, di tugas 2 ini kita belajar, kita mencontoh dari paper yang bagus, yang baik itu di papernya kalian, tugas kelompok kalian, maupun mungkin kelompok yang lain, yang kita bisa lihat nanti hasil dari kelompok yang lain, atau kita bisa lihat langsung papernya. Ya, tidak ada yang salah seperti pada gambar berikut ini. Kemudian nomor 14, bahwa gambar itu adalah tampilannya yang baik ya. Kira udah cukup jelas maksudnya. Kemudian tulisannya jangan terlalu kecil, baik itu di tabel maupun di gambar. Nah, kita bisa cek yang mungkin beberapa perlu agak kecil, seperti di gambar 4 dan gambar 5. Tapi kita lihat di gambar 4 dan gambar 5 itu misalnya kecil, tetapi kualitasnya bagus sehingga masih gampang dibaca juga. Seperti ini, kecil-kecil bisa terbaca. Kalau kita besarkan, kita zoom, ini masih bisa terbaca. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 16, nggak ada udah habis. Kemudian diagram, ini tampilannya, bahwa diagram itu jelas. Kemudian ada legenda, misalkan bagaimana legendanya, kita lihat seperti ini, contoh yang ada diagram itu di gambar 4 dan gambar 5. Ini ada legenda, dan legendanya itu gampang dibaca. Ini yang gambar berikutnya, legendanya. Kemudian diagram itu tepat, misalkan garis untuk tren. Nah, kita lihat yang di sini bahwa garis ini untuk tren, dan kemudian ini yang yang tidak tren menggunakan batang. Ya, jadi tidak jarang juga kita temui, saya temui tidak tepat penggunaannya, misalkan bukan tren menggunakan garis gitu ya, diagram garis. Ini untuk kita sekali lagi belajar dari paper yang ada, dan untuk checklist kita ya, untuk checklist kita supaya kita barangkali kelewat atau lupa, kita bisa cek lagi. Kemudian nomor 4, diagram itu ada judul label koordinat yang baik dan benar ya. Yang tadi 4 dan 5, gambar 4 dan 5. Nah, ini ada judulnya, judul koordinatnya. Bahwa kalau yang horizontal ini judulnya, ini adalah koordinatnya vertikal.
Ini adalah toka. Inilah K, toka. Kemudian ini adalah K, ini adalah MR, R at K. Demikian juga di sini ada setiap koordinat, ada ini apa. Kemudian juga ada ini apa satuan-satuannya. Dipastikan bahwa seperti itu. Kemudian yang nomor 5, untuk kalau diagram garis, maka antara garis satu dan garis yang lain itu jelas ya. Ini antara garis satu dan yang garis yang lain ini menggunakan tool ya. Menggunakan tool saya kira ada misalnya baik itu di Excel, menggunakan Excel atau menggunakan Python. Ya, saya kira di Python itu juga bagus menggunakan apa diagram atau plotting, untuk plotting menggunakan Python ya. Itu juga saya kira siapa. Ya, kemudian pemilihan file image ini untuk kalau kita menggunakan LaTeX, bagaimana file image-nya yang bagus. Kemudian untuk tabel, ya kalau ada satuannya, kalau diperlukan ada satuannya ya. Seperti ini ada satuannya, angka-angka ini satuannya apa di sini. Nah, satuannya itu kalau di sini adalah yang top 1. Ini satuannya apa? Satuannya udah jelas kalau di sini satuannya. Jadi tidak hanya digambarkan dibuat tabel kemudian angka-angka saja. Ini maksudnya angka itu apa sih satuannya? Ini perlu ada dituliskan satuan yang digunakan ya. Ya, kemudian kalau persentase juga ditulis persentasenya. Kemudian di sini bukan persentase. Nomor 1, kemudian nomor 2 headernya jelas ya, header ya seperti ini contohnya header untuk yang ininya, untuk yang kolomnya dibedakan antara header sama kontennya. Ini adalah yang baik yang kolom maupun yang untuk yang baris ya. Ya, jadi headernya jelas. Kita lihat satu-satu, tabel 1, tabel 2, tabel 3 dan seterusnya. Kemudian header informatif, artinya headernya yaitu yang di sini misalnya. Kita lihat tabel, nah di sini, nah bagaimana headernya itu kita buat bahwa ini menggambarkan di sini misalkan untuk dataset ya. Mungkin kalau mungkin lebih jelas lagi ya bisa ditulis sebenarnya adalah dataset shopping ini dan dataset ini, 2 dataset ya, supaya jelas misalkan akan lebih jelas lagi. Ini dataset, nama datasetnya. Kemudian ini adalah metrik pengukurannya, ada top 1, top 10 dan seterusnya. Ya, demikian juga di sini ininya, header yang di atas maupun header yang di kiri di sini. Nah, ini adalah pendekatan. Ya, kemudian tabel jangan lupa image ya, itu sudah harus ya, sekira kita buka satu sudah. Kemudian angka desimalnya itu koma dan titik jangan lewatkan dan seterusnya. Saya kira ini detailnya seperti ini. Kemudian banyaknya angka di belakang koma seperti misalkan seperti itu. Ini juga suatu hal yang penting ya untuk supaya mempermudah membaca. Seperti contohnya misalkan tabel 4. Tabel 4 itu ada di sini tabel 4 kita lihat. Di sini di belakang komanya kalau bisa ini ya Pak, di belakang komanya kalau bisa sama ya, seperti misalkan untuk tabel 3 di belakang komanya itu adalah 4 semua di sini, 4 angka di belakang koma atau belakang titik sini. Nah kemudian yang sederhana juga sebagai checklist tabel itu dengan terpisah kolom maupun halaman, dan ini untuk LaTeX saya kira sudah jelas. Kemudian nomor 10 bahwa perlu penebalan, ditebalkan ya, perlu ditebalkan, yang misalkan perbandingan yang paling bagus itu ditebalkan. Contohnya di tabel di sini, untuk yang di sini kolom di sini top 1 untuk dataset ini yang paling bagus ini ditebalkan. Untuk dataset masih yang sama, yang top 10 ditebalkan yang paling bagus ini. Dalam hal ini paling bagus adalah di sini yang paling besar dalam kasus ini.
dan seterusnya di sini, termasuk yang ya ini yang ditebalkan ditebalkan seperti itu ya, untuk yang kelompok 1 dan untuk yang kelompok 2 seperti itu ya. Kemudian untuk algoritma, misalkan algoritma sebaiknya ada input dan outputnya. Kita lihat di sini ya, di sini ada algoritma di bawah, sini dulu. Di sini ada input, ini feedernya, inputnya apa, outputnya apa. Ya, di sini dituliskan ada input dan output. Oh, ini saya tuliskan lagi. Ya, kalau bisa di crop di sini, snapshot di sini. Ini input outputnya ada. Kemudian, ya ini jangan sangat penting juga. Ya, kita sekali lagi kita artikel yang bagus itu salah satu ciri penting adalah pembaca bisa dengan cepat dan mudah memahami apa yang akan disampaikan. Ya, untuk algoritma di sini jangan menggunakan bahasa pemrograman, tapi gunakanlah bahasa manusia atau pseudocode ya. Contohnya di sini kita lihat ya, di sini. Ya, di sini kita lihat bahwa ini adalah pseudocode, tidak detail. Contohnya misalkan inisialisasi parameter, tulis saja bahasa manusia, ini kan inisialisasi parameter untuk network G dan D, tidak perlu misalkan bahwa G sama dengan 0 N apa-apa sih seperti bahasa pemrograman gitu ya. Kemudian yang nomor 4 misalkan sampel, ya disuruh ambil sampel, update gitu aja, tidak misalkan equation 13-nya ditulis lagi di sini, tidak perlu ya. Jadi ini contoh kita belajar membuat algoritmanya. Ya, jadi tidak perlu detail yang menambah kerumitan yang itu sebenarnya di luar apa yang inti yang akan kita sampaikan ya. Tidak perlu detail. Seperti misalkan ada yang baris pertama ada inisialisasi, tidak perlu dituliskan detail inisialisasi itu seperti di bahasa pemrograman, ada membuat sampel, update bagaimana di bahasa pemrograman, kemudian ada equation 13 apalagi. Ini adalah yang salah satu intinya adalah gunakan bahasa manusia atau kemudian ada pseudocode ya, untuk misalkan looping lah, misalkan seperti menggunakan pseudocode. Ya, jadi kita perlu yang level yang tinggi, high level. Yang algoritma itu adalah bahasa atau konsumsi untuk manusia, bukan konsumsi untuk komputer. Di artikel ini dibaca oleh pembaca yang adalah manusia, bukan untuk komputer. Yang utamanya adalah itu, ya. Yang utamanya itu. Kemudian akan lebih bagus lagi kalau ada barisnya, ya, ada barisnya, sepertinya ada garisnya 1, 2, 3. Kenapa seperti itu? Yang kalau untuk nerangkan di sini supaya lebih enak diterangkan. Kemudian untuk matematika, bahwa simbol karakter menggunakan matematika yang gunakan, nah kita menggunakan latex kita sudah cukup jelas. Kemudian kalau formula dari tulisan lain, tulis ulang, jangan copy image ya. Ini untuk tugas 3 dan 4 nanti relevan saya kira. Kemudian penggunaan koma dan titik yang tepat. Kemudian misalkan ada contoh kasus untuk yang angka-angkanya sederhana untuk formula matematika di sini, di gambar ini tidak ada. Ya, tidak ada, mungkin ada beberapa alasan, tapi kalau untuk tugas akhir akan lebih bagus kalau ada. Ya kalau paling tidak dibuat di lampiran. Ya. Apalagi kalau mau sidang tugas akhir, gimana itu mungkin bisa ditanyakan atau didiskusikan dengan penguji. Dan memang untuk keperluan juga, bukan hanya untuk keperluan sidang, tapi juga untuk supaya lebih jelas membaca dan bagi kita penulis supaya lebih memahami juga. Kemudian formula matematika itu diterangkan. Misalkan di artikel ini ada beberapa formula matematika, contohnya dari nomor 3, formula 3 ini bagaimana diterangkan, ini kita copy paste, ya, copy paste dan kita belajar bagaimana sih menerangkan secara garis besar seperti ini. Ya, kemudian
notasi. Di sini ada formula dan notasi-notasi. Notasi ini harus dijelaskan. Yang H garis atas, ada garis di atasnya garis lurus, ini maksudnya apa? Di sini diterangkan. Yang H saja tanpa garis di atasnya apa? Kemudian J besar ini maksudnya apa? Semua diterangkan, baik itu di sebelum waktu pendefinisian ataupun sesudahnya di sini diterangkan. Ya, kemudian untuk judul, bagaimana judul itu mencerminkan isinya, kita lihat dari kesesuaian misalkan antara judul dengan abstraknya, minimal seperti itu, di mana abstraknya itu salah satunya misalkan di yang paling pentingnya, misalkan salah satunya di yang ini kontribusi, ya, ini ada kata-kata propose. Ya. Kemudian yang nomor 2, apakah panjang judul sesuai, ya ini ya memang agak subjektif ya, tapi kita bisa lihat ya, kalau terlalu pendek itu ya mungkin terlalu generik, tidak menggambarkan isinya yang mungkin lebih spesifik. Tapi kalau terlalu panjang itu kalau bisa terlalu spesifik dan juga melelahkan, dan intinya mungkin ada yang intinya kan ada, tidak kalau terlalu panjang mungkin ada yang tidak intinya juga dimasukkan. Kemudian juga yang sangat penting juga untuk tugas akhir adalah kontribusi. Ini sangat penting ya, kontribusi. Nah, kontribusi itu ini akan kita bisa lihat ya, kontribusinya itu dengan tadi itu ada propose, tadi ada tulis ada propose apa di sini, we propose ini yang di slide untuk teori dan video itu tidak ada bahwa bagaimana kita mencantumkan kontribusi. Itu sangat penting ya, karena salah satu yang penting apapun tulisannya termasuk tugas akhir itu kontribusi utamanya itu sebenarnya apa ya. Kemudian yang berikutnya ada apakah mengandung ambiguitas, kemudian apakah mengandung output, metode, input. Nah, kita bisa cek di sini, kita copy pas judulnya, kita analisis di sini, kita kemudian untuk bahasa kapital sebenarnya, untuk kemudian subbagian kita copy pas lagi di sini, kita lihat belajar juga dari sini dan kita kritisi, dan sebagai checklist juga apakah udah judul-judulnya di sub-sectionnya itu udah bagus atau belum. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan ya, kalau dalam pendapat saya ini suatu hal yang perlu kita contoh juga ya, dan bagaimana introduction itu tidak ada subnya, kemudian related work itu ada 2 subbagiannya, yaitu di sini ada katakanlah ini tasnya, kemudian ini adalah metodenya atau menggunakan cara-cara yang lain, pembagiannya yang di slide dan video tentang yang terkait related work itu ada. Kemudian ini adalah propose metodologi, kemudian metodologi bagaimana dan eksperimen itu ada. Contohnya seperti ini. Di sini kita melihat apakah subjudulnya itu bagaimana, subsectionnya. Kemudian kata-kata kunci di judul, di daftar kata kunci, bagaimana apakah sinkron atau tidak, ini dibahas juga terkait dengan poin yang lain. Demikian juga kata-kata kunci di abstrak. Kemudian identitas penulis, saya kira sesuatu yang sangat sederhana. Kemudian untuk abstrak dan kata kunci, bagaimana kita mencoba menganalisis dalam hal ini ya, untuk hal yang untuk poin nomor 1 ini yang berkaitan dengan komponen apa. Judulnya seperti ini ya. Judul artikelnya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan ini? Judul seperti ini. Apa permasalahannya? Nah, ini permasalahannya, oh ternyata adalah seperti ini. Jelas disampaikan. Ya, jelas disampaikan bahwa tas dari flexible fashion itu flexible fashion search, pencarian fashion yang fleksibel dengan memanipulasi atribut itu seperti apa? Maksudnya adalah user bisa meretrieve bla 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 seperti ini. Ya. Meskipun kita tidak dengan cepat bisa memahami karena mungkin ini adalah bukan bidang kita, tapi secara garis besar lah kita tahu, kita tidak perlu tahu detailnya. Tetapi nanti untuk tugas kalian sendiri, tugas 3 ini bagaimana nanti kita membuat draft paper dengan
menuliskan satu bagian dengan satu bagian yang lain. Jadi misalkan terangkan apa, bagian apa diterangkan di sini. Tidak langsung membuat abstraknya, tapi membuat komponen per komponennya. Kemudian untuk bagian 2, untuk mengapa, kita copy paste juga abstraknya dan kita analisis. Dan caranya, seperti ini. Kita juga bisa belajar juga untuk menuliskan mengapa itu, seperti ini. Salah satu contoh yang bagus. Kemudian mengapa tadi, kemudian bagaimana, ini kita tulis juga, ternyata bagaimana menuliskan bagaimana atau solusi atau propose metodenya dengan cara seperti ini, dan dengan lebih panjang. Bahkan kalau bahasa Inggris kita bisa beberapa, mungkin kita bisa belajar bagaimana menuliskannya, bagaimana istilah-istilah yang biasa untuk artikel ilmiah di informatika misalkan. Ya, nah kemudian seterusnya ini adalah yang proposnya, yang utamanya, kemudian hasil utamanya bagaimana dituliskan. Ini contoh yang sederhana, yang singkat. Kenapa singkat? Ini ada penjelasannya, karena di sini misalkan untuk angka-angka itu katakanlah misalkan tidak harus pakai angka-angka, tapi biasanya pakai angka-angka. Ini ada penjelasannya. Kita ada di sini contohnya, ada penjelasannya kemungkinan mengapa seperti itu. Kemudian untuk misalkan untuk hasil penulisan hasil utama ya di abstrak, masih di abstrak, ini bagaimana penulisan hasil utama. Inilah contohnya. Kemudian jumlah kata, kemudian tidak ada simbol dan istilah teknis yang sangat spesifik. Misalkan kita lihat contohnya di abstrak ini, kita lihat, kemudian tidak ada citasi, sudah kita lihat tidak ada citasi, tidak kopas dari proposal TA. Jadi kalau kalian nanti buat laporan TA tidak kopas, sekedar kopas, meskipun banyak mengambil tapi tidak plek kopas saja. Kemudian berikutnya, ini kurang relevan kita sekarang. Kemudian kata kunci, hubungan antara kata kunci dengan judul. Kemudian untuk bagian pendahuluan, ya. Untuk bagian pendahuluan itu bagaimana di pendahuluan ada input outputnya, itu dijelaskan dengan gambar. Salah satunya disambung dengan di teks ya. Kemudian kalau bisa ada gambar. Akan lebih bagus ya, kalau lebih tidak harus, tapi akan lebih bagus kalau ada gambar. Kalau bisa dengan gambar yang menjelaskan termasuk input outputnya. Nah di sini ada gambar yang ini, ada menjelaskan permasalahannya, apa yang dimaksud dengan fashion search dengan atribut manipulation itu apa. Permasalahan di artikel ini kan fashion search dengan atribut manipulation. Jadi tasknya, pekerjaannya adalah fashion search, mencari fashion dengan atribut manipulation. Ini digambarkan dengan seperti ini. Input seperti ini, kemudian ada parameternya gini, kemudian bisa search, dihasilkan, dicari, dapat di sini. Ya, seperti itu. Kemudian ada penjelasan juga untuk untuk mengapanya, untuk solusinya, tapi biasanya penjelasannya pendek. Nah, kalau di sini penjelasannya lebih panjang ya, lebih panjang. Kemudian bagaimana hubungan antara pendahuluan dengan abstrak, ya, bahwa pendahuluan itu bukan kelanjutan atau sudah dari abstrak, sehingga meskipun abstrak itu dihapus, katakanlah gitu, pendahuluan masih bisa berdiri sendiri. Kemudian pendahuluan itu dia dibagi-bagi menjadi sub section, saya kira sangat sederhana. Kemudian di sini ada, ini belum saya tuliskan ya, ini belum. Kalau ada beberapa bagian di pendahuluan, ya. Kemudian ada definisi informal. Yang definisi informal itu dijelaskan juga dengan gambar satu untuk kasus di artikel ini. Kemudian untuk kata-kata kunci, ya kata-kata kunci dijelaskan di pendahuluan, ini ada dijelaskan di poin 15 di bawah. Kemudian untuk komponen apa itu ya
bukan apa, ini adalah mengapa penting satu permasalahan. Nah, ini digambarkan dengan di poin 12, yaitu adalah gap. Gap itu artinya perbedaan dengan kondisi sekarang, yang artinya kondisi sekarang ada kekurangan. Kemudian bagaimana dicari solusinya. Ya, dicari solusinya. Dari solusinya ada dijelaskan dengan cukup panjang lebar, nanti ada di poin 12. Kemudian batasan masalah, ini adalah contohnya, meskipun di sini secara tidak eksplisit dituliskan. Kemudian keterkaitan batasan masalah dengan future work, ini ada contohnya, di mana future work-nya seperti ini. Kemudian ada batasan masalahnya, di mana batasan masalah itu ada yang sudah tercantum di judul, kemudian tidak perlu dituliskan lagi di batasan masalah. Kemudian ada yang implisit, ya, implisit yang apa? Dalam hal ini misalkan ada yang disebut dengan supervise, di sini adalah implicit supervise, ini adalah batasan. Kemudian nomor 12 itu yang mengapa tadi dijelaskan di paragraf 2 secara panjang lebar. Kemudian untuk solusinya dituliskan singkat, di sini dituliskan agak lebih panjang lebar. Di sini saya beri komentar pendapat saya secara subjektif mungkin lebih pendek, lebih bagus. Kemudian kalau kita menyebutkan metode atau algoritma atau pendekatan tertentu seperti di sini dijelaskan, dituliskan di sini menggunakan metode tertentu. Metodenya adalah generatif, ya, di sini generatif. Nah, generatif ini nanti kalau kita membuat tugas akhir, laporan tugas akhir, membuat proposal juga, kita menggunakan metode apa? Kali ini metode generatif. Alasannya apa kita menggunakan generatif? Ini dijelaskan. Nah, di sini dijelaskan mengapa menggunakan generatif, karena generatif ini mempunyai sukses story bla 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 di sini, dan ada referensinya dan apa gitu. Jadi jelaskan kalau kita menggunakan metode tertentu atau pendekatan tertentu atau algoritma tertentu di judul, dijelaskan di pendahuluan. Kemudian istilah-istilah juga dijelaskan, istilah-istilah di judul. Ada attribute manipulation, misalkan ada Bayesian search atau flexible Bayesian search, itu dijelaskan di sini. Ya, ini contohnya, dijelaskannya salah satunya menggunakan gambar ya, saya santai seperti ini. Kemudian tidak kopas dari abstrak kalimatnya, tapi di parafrase. Kemudian ada penjelasan dan metrik, ini belum saya tuliskan. Kemudian berupa naratif dan paragraf-paragraf, bukan poin-poin. Kalau kita kirimkan ke jurnal atau ke konferensi terutama, jadi di introduction ini berupa naratif, ini tidak poin gitu. Ya, mungkin beberapa ada poin yang perlu ditekankan. Ini sini contohnya adalah kontribusinya. Tapi sedikit di sini poin-poinnya. Nah, ini juga sangat penting bahwa ada kontribusi utama. Di abstrak sudah dijelaskan dengan satu kalimat pendek atau dengan satu rangkaian kata yang pendek di abstrak, yaitu di abstrak itu dijelaskan kontribusinya di sini, yaitu di sini we propose ini. Jadi kontribusinya adalah mempropose end to end. Ada kata-kata we propose, nah biasanya ini adalah kontribusinya, karena mempropose sesuatu, mempropose sebuah skema. Di sini skemanya adalah ini, end to end generative attribute manipulation. Kemudian dijelaskan di introduction secara lebih panjang lebar kontribusinya apa, dan akan lebih bagus kalau eksplisit ditulis kontribusi, misalkan kalau tadi di abstrak misalkan propose atau lebih eksplisit lagi kontribusinya adalah bla 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 ini, ya, sehingga pembaca bisa lebih jelas ini paper ini apa sih kontribusinya, dalam arti yang sesuatu yang ditonjolkan itu apa, termasuk di tugas akhir. Meskipun tugas akhir tentunya tidak mengharapkan kontribusi berupa novelty atau kebaruan, tapi misalkan
menganalisis atau membuat implementasi yang seperti apa atau yang bagaimana gitu ya, tapi bukan novelty atau kebaruan biasanya seperti itu. Ya, kemudian kontribusinya dijelaskan di sini. Kemudian ada organisasi tulisan. Ya, saya kira cukup sederhana organisasi tulisan. Itu ya, ini ada seperti ini organisasi tulisan, dan kita bisa juga mengisi kopas di sini, dan kita bisa belajar kalau bahasa Inggrisnya ada seperti ini. Ya, saya kira seperti itu penjelasan untuk tugas 2. Utamanya sampai ke bagian pendahuluan. Ya, silakan, mungkin ada komentar, pertanyaan, silakan.